Penyihir Jenius. Bab 296. Di sebuah rumah terpencil, Sunan duduk bersila dengan mata tertutup. Sebelum ia berhasil memahami hukum gravitasi, ia harus melakukan berbagai upaya untuk menangkap bahkan secuil pun dari hukum tersebut. Setelah berhasil memahami hukum gravitasi, ketika merasakan asal-usul pesawat, seseorang menemukan bahwa lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan hukum gravitasi biru hitam. Dengan sedikit pemikiran, secercah hukum gravitasi menyatu ke dalam tubuh Sunan dan beredar dengan cepat. Meskipun kekuatan hukum tersebut tidak dapat tertahan di dalam tubuhnya dan dengan cepat mengalir keluar dari tubuh Sunan, pemahamannya tentang hukum gravitasi sedikit meningkat dalam proses tersebut. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Sunan membuka matanya, memanggil panel tersebut, dan mendapati bahwa tingkat pemahamannya tentang hukum gravitasi telah turun menjadi 0,02%. Jika melihat kembali ke waktu, sekitar 1 tahun dan 2 bulan telah berlalu. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan sekitar 11.000 tahun untuk menguasai hukum gravitasi. Kelopak mata Sunan berkedut tanpa disadari. Masa hidup penyihir kristalisasi tingkat 3 hanya sekitar 20.000 tahun. Agar seorang penyihir biasa dapat menembus ke tingkat kristalisasi ketiga, mereka yang memiliki bakat lebih baik mungkin sudah berusia 6 atau 7.000 tahun. Sekalipun seseorang cukup beruntung untuk berhasil memahami hukum-hukum tersebut, kemungkinan besar akan membutuhkan waktu 1 atau 2.000 tahun. Itu umurnya sekitar 8 atau 9.000 tahun. Jika dibutuhkan 11.000 tahun lagi untuk memahami hukum-hukum tersebut, sangat mungkin seseorang akan berada di ambang kematian sebelum berhasil mengendalikan kekuatan hukum-hukum tersebut, yang mana hal itu sendiri sudah sangat sulit. Jika kemajuannya sedikit lebih lambat, hal itu mungkin akan gagal sebelum sempat berhasil. Tidak heran jika hanya ada sedikit penyihir roh sejati. Mereka yang memiliki bakat lebih rendah, bahkan jika mereka memilih hukum elemen yang relatif lebih mudah, tetap memiliki peluang yang sangat kecil untuk maju menjadi penyihir roh sejati. Hukum gravitasi tunggal membutuhkan lebih dari 11.000 tahun, sedangkan hukum petir relatif lebih sederhana, tetapi tetap membutuhkan setidaknya 7 atau 8.000 tahun, sehingga totalnya hampir 20.000 tahun. Tanpa bantuan eksternal, memahami dua hukum sekaligus memang sangat sulit. Sunan menghela napas dan mengeluarkan kristal hukum. Setelah Anda berhasil memahami hukum-hukum tersebut, Anda dapat menyerap hukum-hukum yang telah dikristalkan. Selain itu, tidak seperti kekuatan hukum di asal mula alam semesta, kekuatan hukum dalam kristal hukum dapat diserap dan disatukan oleh para penyihir, yang dapat sangat meningkatkan kompatibilitas tubuh dengan kekuatan hukum dan meningkatkan pemahaman tentang hukum tersebut. Inilah mengapa kristalisasi hukum merupakan harta karun yang didambakan oleh banyak penyihir kristalisasi level 3. Sejujurnya, kristalisasi hukum bahkan lebih berharga daripada buah hukum. Lagi pula, buah hukum dapat diperoleh dari alam kebenaran, tetapi kristal hukum hanya dapat diciptakan dengan mengekstrak kekuatan hukum dari sumber hukum. Yang terakhir jelas merupakan pemborosan sumber daya yang mengerikan, dan hampir tidak ada kekuatan sihir yang mau menyia-nyiakannya seperti itu. Sambil memegang kristal hukum di tangannya, Sunan mengumpulkan pikirannya dan mulai menyerapnya. Setelah menghabiskan lebih dari setengah tahun menyerap seluruh kristal hukum, kemajuan Sunan dalam memahami hukum gravitasi melonjak hingga 15,38%. Satu kristal hukum saja dapat menghemat hampir 1.800 tahun waktu kultivasi. Melihat data di panel tersebut, Sunan tak kuasa menahan napas. Sayang sekali begitu banyak penyihir roh sejati datang terlalu cepat. Jika tidak, akan lebih baik untuk menunggu sedikit lebih lama dan membiarkan mereka menciptakan lebih banyak kristal hukum. Sambil menggelengkan kepala, Sunan kembali memfokuskan perhatiannya pada masalah penting yang sedang dihadapinya. Hanya ada satu kristal hukum. Setelah habis digunakan, kristal itu hilang. Ada kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan buah hukum dari kitab kebijaksanaan, yang seharusnya meningkatkan pemahaman Anda tentang hukum gravitasi sekitar 10%. Setelah itu, jika Anda ingin meningkatkan pemahaman Anda tentang hukum gravitasi dengan cepat, Anda harus memikirkan cara lain. Sunan menatap panel di ruang kosong di depannya, dengan tatapan penuh pertimbangan di matanya. Dibandingkan dengan penyihir lain, keunggulan terbesarnya adalah ia memiliki kubus sintetis. Mungkin kita bisa menemukan solusi dari titik ini. Setelah berpikir sejenak, Sunan mendapat ide. Dia mengeluarkan kristal energi ilahi dan mengekstrak kekuatan hukum dari asal alam semesta untuk mengintegrasikannya ke dalam kristal tersebut. Tak lama kemudian, terbentuk kristal pseudo hukum. Disebut kristal hukum semu karena produk palsu ini tidak dapat benar-benar diserap. Produk ini hanya dapat diintegrasikan ke dalam tubuh untuk mendapatkan wawasan tentang hukum-hukum, dan kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya akan berangsur-angsur hilang seiring waktu. Jika hanya itu saja, maka tidak ada bedanya dari sebelumnya. Sunan mengerutkan bibir dan menggunakan trik yang sama lagi untuk menciptakan lebih dari 10 kristal pseudo hukum, yang kemudian ia sintesis. Kristal pseudo laut terakhir memiliki warna beberapa tingkat lebih gelap daripada sebelumnya. Sunan memeriksa kristal hukum semu di telapak tangannya, menggosoknya sebentar, dan mulai menyerap kekuatan hukum yang ada di dalamnya. Kekuatan hukum yang tak terlihat itu memasuki tubuh, mengalir perlahan di dalamnya, dan secara bertahap menghilang seiring waktu. Meskipun prosesnya sama seperti sebelumnya, Sunan jelas merasa bahwa pemahamannya tentang hukum gravitasi telah meningkat pesat kali ini.
Jelas bahwa kekuatan gabungan dari hukum-hukum tersebut jauh lebih kuat daripada kekuatan hukum-hukum sebelumnya, dan kecepatan kemajuan pemahaman juga jauh lebih cepat. Ketika pemahaman Sunan tentang hukum gravitasi meningkat sebesar 0,01%, dia membuka matanya dan mendapati bahwa lebih dari 7 bulan telah berlalu. Ini hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sunan tersenyum. Metode yang digunakannya terbukti sangat efektif. Kekuatan hukum sintesis hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 hari, menghemat hampir setengah waktu, yang tentunya sangat hemat biaya. Terlebih lagi, ini bukanlah batasnya. Kekuatan hukum dapat terus disintesis. Setelah tersadar dari kegembiraannya, Sunan melanjutkan sintesis kekuatan hukum, sambil secara bersamaan mengembangkan dan menguji batas-batas sintesis tersebut. Kekuatan hukum dapat disintesis tanpa batas, tetapi intensitas kekuatan hukum yang dapat ditahan oleh jiwa dan tubuhnya terbatas. Ini mirip dengan minum alkohol. Seberapa banyak alkohol yang dapat diminum seseorang dalam sekali teguk bergantung pada ukuran mulut mereka dan kecepatan mereka menelan. Seberapa banyak alkohol yang dapat dikonsumsi seseorang bergantung pada toleransi fisik mereka. Dalam keadaan normal, satu-satunya anggur yang dapat diminum oleh seorang penyihir adalah secercah kekuatan hukum. Hal ini juga berlaku untuk wilayah Jiangsu Selatan. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan kubus Rubik untuk mensintesis tingkat kekuatan hukum yang lebih tinggi untuk meningkatkan kandungan alkohol. Yang sedang dia lakukan sekarang adalah mencari batas atas kadar alkohol, yang juga merupakan batas atas intensitas kekuatan hukum yang dapat dia tahan. Setelah 4 atau 5 tahun, Sunan akhirnya menguji batas sintesis yang paling sesuai. Pada akhirnya, percobaan menunjukkan bahwa kemajuan dalam pemahaman hukum gravitasi meningkat sebesar 0,01%, dan waktu kultivasi minimum yang dibutuhkan adalah sekitar 4,5 bulan. Dengan laju seperti ini, setelah menyerap buah dari hukum tersebut, mungkin akan membutuhkan lebih dari 2000 tahun untuk menguasai hukum gravitasi. Jika kita dapat menemukan cara untuk meningkatkan batas sintesis kekuatan hukum, waktu yang dibutuhkan dapat dipersingkat lebih jauh lagi. Menguasai suatu sistem aturan dan hukum hanya dalam waktu lebih dari 2000 tahun sudah dianggap sangat cepat. Namun jika memungkinkan, Sunan ingin melaju lebih cepat lagi. Lagi pula, dalam ingatanku, setelah 3500 tahun kalender cahaya bintang, peristiwa banyak penyihir bergabung untuk menyergap Ratu Laba-Laba akan segera terjadi. Tanpa daya yang cukup, mustahil untuk memanfaatkan situasi dalam insiden tersebut. Setelah mengambil keputusan, Sunan meregangkan badan dan bangkit untuk meninggalkan rumah. Setelah sekian lama tinggal di dimensi roh yang jatuh, sudah saatnya untuk kembali. Aku ingin tahu bagaimana jalannya pertempuran di sana. Karena Lis belum menghubungi mereka secara proaktif, itu berarti pertempuran berjalan lancar, jadi Sunan tidak terlalu khawatir. Dimensi Ulan, Kota Ulan. Sekembalinya ke Kota Ulan setelah lebih dari 60 tahun, Sunan mendapati bahwa kota itu telah berkembang lagi, dengan luas wilayah diperkirakan 2 atau 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Golem dan ksatria yang disihir tak terhitung jumlahnya berpatroli di kota, menciptakan suasana yang hikmat. Terjadi cukup banyak perubahan. Sunan bergumam pada dirinya sendiri, dan sedetik kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang. Menara penyihir cahaya bintang, ruang latihan. Lis duduk bersila dan mulai bermeditasi. Meskipun dia memiliki menara sihirnya sendiri, Lis biasanya memilih untuk berlatih di menara sihir Starlight. Lagi pula, konsentrasi partikel energi di sini jauh lebih tinggi daripada di menara sihirnya. Faktanya, ruang pelatihan menara penyihir cahaya bintang telah lama menjadi salah satu barang dalam daftar pertukaran aliansi bintang, dan dicari oleh banyak penyihir. Terutama ruang-ruang pelatihan di dekat lantai atas, yang pada dasarnya diperuntukkan bagi anggota berpangkat tinggi dari berbagai aliansi bintang, sehingga sulit bagi penyihir biasa untuk mendapatkannya. Sebagai anggota inti dari Star Alliance, yang posisinya hanya di bawah pemimpin, Lisa tentu saja tidak perlu menukar apapun dan memiliki ruang pelatihan tetap di menara penyihir cahaya bintang sepanjang tahun. Tepat saat itu, Liz tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya sedikit berubah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ruang kerja. Hal pertama yang dilihatnya adalah Sunan duduk di belakang meja, menatapnya sambil tersenyum. Akhirnya kau kembali. Lise tersenyum. Bagaimana panennya? Sunan tersenyum dan berkata, lumayan, kamu berhasil memahami hukum gravitasi. Liz tidak terkejut mendengar hal ini. Jika itu orang lain, fakta bahwa mereka dapat memahami sistem aturan dan hukum hanya dalam waktu lebih dari 60 tahun tentu akan sangat mencengangkan. Namun ketika hal yang sama terjadi pada Sunan, itu tampak cukup biasa. Dapat dikatakan bahwa performa Sunan di masa lalu telah meningkatkan ekspektasi Lise terhadapnya. Bagaimana jalannya pertempuran? Tanya Sunan, langsung membahas inti permasalahan. Lizard menegakkan ekspresinya dan berkata dengan serius, seperti yang Anda instruksikan, kami akan memfokuskan serangan kami pada alam Taino dan alam bulan ungu. Pada tahun 2695 kalender cahaya bintang, kita telah menguasai alam Taino. Sekarang, kita juga telah menduduki sekitar sepertiga wilayah alam bulan ungu. Pasukan kita saat ini berada dalam posisi yang unggul, dan kita pasti akan mampu menguasai alam bulan ungu dalam waktu maksimal 20 tahun. Adapun pesawat Baikal dan Barton, peran mereka saat ini terutama untuk menahan mereka. Sunan mengangguk puas.
Selama 300 tahun terakhir, kekuatan militer Covenant telah meningkat secara signifikan, tetapi kekuatan militer dari 4 alam Black Sota masih lebih besar daripada 3 alam sebelumnya, yaitu Ulan, Sik, dan Manro. Selain itu, menyerang 4 pesawat secara bersamaan dengan pasukan yang tersebar membuat hal itu menjadi tantangan yang cukup besar bagi aliansi bintang. Sungguh luar biasa bahwa mereka mampu menaklukkan bidang Taino, yang memiliki nilai tertinggi dan kekuatan militer terkuat, hanya dalam waktu lebih dari 60 tahun, dan juga membangun keunggulan strategis di bidang bulan ungu. Alam Taino adalah alam bernilai tinggi dengan peradaban manusia sebagai ras utama. Jika kita menguasai alam ini dan mengelolanya dengan cermat selama 1 atau 200 tahun, kekuatan keseluruhan aliansi bintang akan mengalami lompatan besar. Bagaimana dengan burung berkepala 10.000? Kami telah menahan sebagian besar pasukan Black Sota. Burung berkepala 1000 kini telah memecah kebuntuan dan sekarang memberikan tekanan pada Black Sota. Sejauh ini, burung berkepala 1000 telah menaklukkan 4 pesawat Black Sota. Sunan mengangguk tanda mengerti. Kekuatan keseluruhan dari burung berkepala 1000 hanya sedikit lebih rendah daripada Black Sota. Dengan aliansi bintang menahan sebagian kekuatan Black Sota, burung berkepala 1000 secara alami akan mendapatkan keunggulan. Black Sota memiliki total 22 planet. 4 di antaranya ditaklukkan oleh Covenant, dan 4 lainnya ditaklukkan oleh Thousand Headed Bird. Saat ini, hanya tersisa 14 planet. Selain itu, dapat diprediksi bahwa angka ini akan menurun tajam dalam waktu dekat. Selain 2 penyihir roh sejati yang telah meninggal sebelumnya, di antara banyak faksi penyihir yang terlibat dalam perang saudara penyihir, Black Sota dapat dikatakan telah menderita kerugian paling parah. Namun, masih ada penyihir roh sejati di Menara Hitam. Meskipun lawan mengalami cedera serius, mereka tidak boleh diremehkan. Begitu Menara Hitam terancam hancur, penyihir roh sejati itu pasti tidak akan lagi peduli dengan perjanjian apapun dan kemungkinan besar akan bertindak. Kita harus berhati-hati untuk mencegah hal ini. Lagi pula, kekuatan penyihir roh sejati tidak dapat disangkal. Bahkan penyihir roh sejati yang terluka pun dapat menyebabkan masalah besar bagi persekutuan. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Ekspresi Liz tiba-tiba berubah serius. Populasi benua Starlight telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan saya berencana untuk memindahkan sebagian penduduk ke alam lain. Sunan mengangkat alisnya, kau ingin melakukan migrasi antar dimensi. Di dunia sihir, alam semesta tempat peradaban manusia ada dan manusia menjadi ras dominan adalah yang paling berharga. Namun, plane manusia jarang ditemukan di multiverse, dan sebagian besar memiliki plane utama, sehingga sangat sulit untuk mendapatkannya. Jadi, beberapa penyihir mengambil pendekatan yang berbeda, memindahkan sebagian populasi dari alam manusia ke alam lain untuk berkembang biak dan hidup, sehingga secara artifisial menciptakan alam manusia. Selama puluhan ribu tahun, telah ada contoh-contoh yang sukses. Ini hanyalah contoh-contoh kegagalan lainnya. Lagi pula, migrasi antar dimensi jauh lebih sulit. Salah satu persyaratannya adalah bahwa pesawat tempat para imigran akan ditempatkan harus layak untuk kelangsungan hidup manusia, dengan sumber daya dan konsentrasi partikel energi yang cukup. Pesawat tersebut harus menjalani modifikasi tertentu terlebih dahulu. Jika tidak, fakta bahwa pesawat tersebut tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dapat sangat menunda kemajuan rencana imigrasi antar pesawat, atau bahkan menyebabkan seluruh rencana gagal. Persyaratan lainnya adalah populasi imigran di negara tersebut harus cukup besar. Jika tidak, memindahkan sejumlah besar orang secara terburu-buru dapat menghambat perkembangan negara, atau bahkan menyebabkan produktivitas dan tingkat perkembangan negara menurun secara signifikan, yang akan menjadi kerugian. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Liz, Sunan menyadari bahwa kedua poin tersebut tampaknya bukanlah masalah. Di bawah pengelolaan Aliansi Bintang, benua bintang telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Promosi dan popularisasi teknologi energi magis telah memungkinkan benua Starlight untuk berkembang pesat dalam hal ekonomi dan produktivitas. Dalam lebih dari 700 tahun sejak blokade dimensi dicabut, populasi benua Starlight telah meningkat lebih dari 4 atau 5 kali lipat. Sekalipun sebagian penduduk dipindahkan dalam waktu singkat, hal itu tidak akan berdampak signifikan pada benua Starlight. Adapun pesawat imigrasi, Lizard memutuskan untuk memilih pesawat Sige. Alam Sich awalnya dihuni oleh ras manusia, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Ini juga membuktikan bahwa lingkungan alam Sich relatif lebih dekat dengan lingkungan alam manusia, tidak seperti lingkungan keras alam Manluo. Dengan sedikit modifikasi, pesawat ini dapat diubah menjadi pesawat yang cocok untuk reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu, kebugaran fisik rata-rata penduduk benua Starlight telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan proporsi ksatria telah meningkat drastis, sehingga memudahkan untuk mengatasi masalah aklimatisasi saat bermigrasi ke alam lain. Secara keseluruhan, kemungkinan keberhasilan pelaksanaan rencana migrasi antar dimensi ini sangat tinggi. Bab 297. Setelah berpikir sejenak, Sunan akhirnya menyetujui saran Liz. Jika pesawat antariksa manusia lainnya dapat ditambahkan, hal itu akan sangat menguntungkan perkembangan Covenant. Rencana ini dapat diimplementasikan, tetapi kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam beberapa dekade atau 100 tahun. Migrasi antar dimensi mencakup periode waktu yang sangat panjang, seringkali diukur dalam ribuan tahun. Memodifikasi pesawat membutuhkan waktu. Memindahkan orang membutuhkan waktu.
Setelah transfer berhasil, populasi tersebut perlu bereproduksi selama puluhan generasi sebelum benar-benar dapat berakar di alam baru dan tumbuh hingga mencapai ukuran yang meliputi sebagian besar alam tersebut. Hanya dengan begitu pesawat manusia yang baru akan benar-benar terbentuk. Setelah menyelesaikan rincian rencana imigrasi antar dimensi, Sunan mengganti topik pembicaraan dan bertanya tentang buah hukum. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah kristal berbentuk belah ketupat yang berkilauan muncul begitu saja di telapak tangan Lizard, memancarkan keindahan yang memikat di bawah cahaya lampu ajaib. Tatapan Sunan tertuju pada kristal itu, dan dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan hukum yang terpancar darinya. Ini sangat mirip dengan kristal hukum. Tidak lama setelah kau pergi ke alam roh yang jatuh, kitab kebijaksanaan mengirim utusan untuk menyampaikan buah hukum. Namun, mereka juga mengajukan permintaan, yaitu setidaknya satu alam menara hitam harus ditaklukkan dalam waktu 100 tahun. Bahkan, sejak awal ketika ia mengetahui bahwa pertempuran berjalan lancar, Sunan menduga bahwa kode kebijaksanaan pasti telah menyetujui persyaratannya. Namun, melihat buah dari hukum itu dengan mata kepala sendiri tetap membuatnya dipenuhi dengan sukacita. Ini akan sangat meningkatkan pemahaman saya tentang hukum gravitasi. Setelah menerima buah hukum, Sunan memeriksanya sejenak lalu memasukkannya ke dalam cincin ruang angkasanya. Terima kasih atas kerja keras Anda beberapa hari terakhir ini. Dia tersenyum pada Liz. Namun, aku membutuhkanmu untuk terus memimpin perang, karena aku harus kembali ke alam Sandling untuk melanjutkan kultivasiku. Liz berkata dengan serius, kau fokus saja pada kultivasimu, aku akan mengurus semuanya di sini. Dia sangat menyadari pentingnya Sunan bagi aliansi bintang. Kekuatan keseluruhan aliansi bintang kini telah menyamai kekuatan sihir tingkat kedua, dan mereka hanya kekurangan seorang penyihir roh sejati. Jika Sunan berhasil menembus batasan, aliansi bintang akan segera dapat bergabung dengan jajaran kekuatan sihir tingkat 2, memiliki status yang lebih tinggi dan prospek pengembangan yang lebih luas. Dibandingkan dengan promosi di Jiangsu Selatan, semua hal lainnya harus dikesampingkan. Sunan datang dengan tenang dan pergi dengan tenang pula. Sampai-sampai tidak ada seorang pun kecuali Lais yang tahu bahwa dia telah kembali. Setelah kembali ke perkemahan sementara di alam roh yang jatuh, Sunan segera mengeluarkan buah hukum dan mulai menyerapnya. Seluruh proses ini tidak berbeda dengan kristalisasi melalui penyerapan. Setelah menghabiskan sekitar setengah tahun menyerap buah hukum, kemajuan Sunan dalam memahami hukum gravitasi juga meningkat menjadi 26,04%. Kurang lebih seperti itulah yang saya harapkan. Sunan tersenyum puas. Dengan cara ini, dia akan mampu mengendalikan hukum gravitasi paling lama dalam 2700 atau 2800 tahun. Hukum petir relatif lebih mudah dikuasai. Seharusnya dapat dikuasai dalam waktu 2000 tahun. Mata Sunan sedikit berkedip. Tidak ada batas atas untuk sintesis kekuatan hukum. Jika seseorang dapat menemukan cara untuk meningkatkan batas toleransi tubuh dan jiwa terhadap kekuatan hukum, ia dapat mensintesis kekuatan hukum yang lebih tinggi untuk pemahaman. Dengan cara itu, kemajuan pemahaman dapat ditingkatkan lebih cepat lagi. Namun, pada levelnya saat ini, modifikasi biologis biasa tidak lagi mampu memperkuat tubuh dan jiwanya. Bahkan elementalisasi dan fusi garis keturunan pun tidak akan berhasil. Setelah berpikir sejenak, Sunan menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk menunda masalah itu untuk sementara waktu dan mencari solusinya nanti. Dia menekan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan melanjutkan kultivasinya. Selama periode waktu berikutnya, Sunan pada dasarnya membenamkan dirinya di alam Sandling. Selain sesekali meluangkan waktu untuk kembali ke kota Wulan untuk mensintesis beberapa sumber daya, ia mencurahkan sebagian besar waktunya untuk memahami hukum gravitasi. Sementara itu, Covenant juga mulai mengubah alam Westgear. Waktu berlalu cepat. Pada tahun 2730 kalender cahaya bintang, aliansi bintang menaklukkan bidang bulan ungu. Dengan adanya taman tanaman ajaib super besar di tingkat planet ini, bahan tanaman ajaib milik aliansi bintang tiba-tiba menjadi jauh lebih melimpah. Dengan lambaian tangannya, Lizard mulai membangun lebih banyak akademi kesatria di benua Starlight, alam Ulan, dan alam Taino sebagai persiapan untuk perluasan ordo kesatria pola sihir. Pada tahun yang sama, transformasi bidang Siege selesai, dan aliansi bintang mulai memindahkan penduduk dari benua cahaya bintang ke bidang Siege. Dengan kerjasama aktif dari Kekaisaran Bintang, prosesnya, meskipun sedikit berliku, berjalan relatif lancar. Seluruh proses pemindahan penduduk berlangsung selama lebih dari 1 dekade, dan akhirnya berakhir pada tahun 2745 menurut kalender bintang. Setelah itu, pesawat Siege memasuki periode pengembangan yang panjang. Sementara itu, serangan Covenant terhadap dataran Baikal dan Barton tidak berhenti. Setelah menaklukkan alam bulan ungu, aliansi bintang mengirimkan pasukan utamanya ke dua alam tersebut, mengintensifkan serangannya. Menghadapi pasukan Covenant, yang jumlahnya jauh melebihi pasukan mereka sendiri, pesawat Baikal dan Barton benar-benar tidak berdaya dan menderita kekalahan berulang kali di medan perang. Pada tahun 2753 kalender bintang, aliansi bintang menaklukkan dataran Baikal. Pada tahun 2762 kalender bintang, Covenant menaklukkan bidang Barton. Dengan demikian, ketujuh alam Black Sota jatuh ke tangan Covenant. Jumlah pesawat yang dikendalikan oleh aliansi bintang telah melonjak menjadi 9, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan sekali lagi. Di sisi lain, burung berkepala seribu juga sering meraih kemenangan, maju dengan gagah berani di medan perang melawan Sota Hitam.
Pada tahun 2775 kalender cahaya bintang, burung berkepala 10.000 menaklukkan alam ular. Ini juga merupakan alam menara hitam ke-8 yang ditaklukkan oleh burung berkepala 1000. Akibatnya, jumlah pesawat yang masih berada di bawah kendali Black Sota telah berkurang dari 22 menjadi 7. Di bawah gempuran gabungan dari Covenant dan Thousand Headed Bird, Black Soar yang dulunya perkasa dan gemilang kini berada dalam keadaan kekacauan total. Pesawat naga ke-8, markas besar Black Soar. Kompleks arsitektur yang dulunya megah, yang menyerupai naga hitam yang melingkar di tanah, kini telah kehilangan keagungan dan kemegahannya, dipenuhi dengan suasana badai yang akan datang, membuat orang merasa agak sedih. Di dalam menara pusat yang gelap gulita, di ruang dewan yang luas, suasana suram dan berat semakin terasa. Puluhan penyihir yang berkumpul di aula semuanya memiliki wajah muram dan alis berkerut. Burung berkepala 10.000 sudah memobilisasi kekuatan utamanya untuk memusatkan pasukannya guna menyerang alam moho dan alam pohon dunia bawah. Mereka berada di puncak kekuatan mereka, dan kita mungkin akan kesulitan untuk melawan mereka. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan burung berkepala 1000 melanjutkan invasi mereka. Jika mereka kehilangan beberapa pesawat lagi, Black Sota akan tamat. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bagaimana kita bisa menghentikan 10.000 burung itu? Hah, awalnya semuanya baik-baik saja, kenapa jadi seperti ini? Saat mendengarkan percakapan itu, ekspresi kebingungan terlintas di mata Lucius. Ya, mengapa bisa jadi seperti ini? Apakah itu karena burung berkepala 10.000 sangat kuat? Tidak, itu tidak benar. Dari segi kekuatan, Black Sota jauh lebih kuat daripada burung berkepala 1000. Segala sesuatunya menjadi seperti ini sepenuhnya karena Star Alliance. Memikirkan hal ini, Lucius merasakan penyesalan yang mendalam membuncah di dalam dirinya. Siapa sangka bahwa pasukan penyihir kecil dan kelas 3 bisa menimbulkan masalah sebesar ini bagi Black Sota. Dalam perang yang berlangsung selama lebih dari 500 tahun, kekuatan sihir biasa semakin melemah di setiap pertempuran. Bahkan burung berkepala 10.000, yang menaklukkan 8 alam menara hitam selama perang, tidak banyak meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, perang tersebut menghabiskan sebagian besar sumber daya dan kekuatan yang telah dikumpulkannya. Lagi pula, dibutuhkan waktu untuk mencerna hasil dari sebuah pertempuran. Aliansi Bintang adalah satu-satunya pengecualian. Selama bertahun-tahun perang, aliansi ini tidak hanya tidak melemah, tetapi malah semakin kuat di setiap pertempuran. Selain kekurangan penyihir roh sejati, kekuatan aliansi bintang saat ini sudah mulai menyamai kekuatan burung berkepala 1000. Seandainya kita tahu lebih awal bahwa perjanjian itu akan sangat merepotkan, kita pasti akan memusatkan upaya kita untuk menangani perjanjian itu terlebih dahulu. Sekalipun itu berarti kehilangan 1 atau 2 pesawat, kita harus mengalahkan Covenant terlebih dahulu. Jika memang demikian, situasinya tidak akan pernah memburuk hingga mencapai keadaan yang mengerikan ini. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Sekalipun mereka memusatkan kekuatan mereka sekarang untuk menghadapi aliansi bintang, mereka mungkin tidak mampu mengalahkan aliansi tersebut. Covenant bukan lagi pasukan penyihir kecil yang bisa dimusnahkan hanya dengan sekali gerakan tangan. Setelah berdebat lama tanpa mencapai kesimpulan, aula perlahan menjadi tenang, dan semua orang menatap Lucius, yang duduk di ujung meja. Melihat ini, Lucius menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, kirim seseorang ke burung berkepala 1000 dan aliansi bintang untuk bernegosiasi. Setelah mendengar itu, semua orang terkejut, tetapi setelah menyadari apa yang terjadi, mereka menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Sekarang, kecuali Black Sota bertekad untuk menempuh jalan kehancuran dan melawan burung berkepala 1000 dan aliansi bintang sampai akhir, satu-satunya jalan ke depan adalah bernegosiasi. Namun, Black Sota adalah yang terkuat di antara pasukan sihir kelas 2 dan salah satu yang paling menjanjikan untuk menjadi kekuatan sihir besar. Mereka selalu menjadi pihak yang menindas orang lain, tetapi sekarang mereka harus memohon belas kasihan dari orang lain. Hanya memikirkan hal itu saja membuat mereka merasa sangat terpukul. Untuk sesaat, semua orang merasakan campuran emosi, perpaduan perasaan yang kompleks. Namun, ketika dihadapkan dengan kematian, menjaga harga diri pada akhirnya harus dikesampingkan, dan tak lama kemudian beberapa orang menyuarakan persetujuan mereka. Saya setuju dengan perundingan perdamaian, tetapi Tuan Lucius, saya khawatir burung berkepala 1000 dan aliansi bintang akan mengajukan tuntutan yang sangat tinggi. Lucius berkata tanpa ekspresi, mereka akhirnya menguasai kita. Akan aneh jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan tuntutan yang berlebihan. Sekarang keadaan sudah sampai seperti ini, selama mereka menerima perundingan damai, bahkan jika mereka meminta kita untuk menyerahkan 2 pesawat lagi, kita tidak punya pilihan selain setuju. Selama perbukitan hijau masih ada, akan selalu ada kayu bakar untuk dibakar. Selama kita mampu menjaga kekuatan dan ketahanan kita, kita akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Cepat atau lambat, dia akan membuat burung berkepala 1000 dan aliansi bintang membayar harganya. Bagaimana jika aliansi bintang dan burung berkepala 1000 tidak menerima perundingan perdamaian? Tanya seseorang dengan ragu-ragu. Ekspresi garang terlintas di wajah Lucius, dan dia berkata dengan dingin, Black Sota bukanlah kelompok yang bisa dianggap remeh. Jika mereka menolak bernegosiasi, maka kita akan melawan mereka sampai mati. Di atas kota Ulan, sebuah celah dimensi tiba-tiba muncul, dan Sunan berjalan keluar dari celah tersebut. Hari ini adalah hari reuni tahunan.
Seperti biasa, dia perlu pergi ke laboratorium untuk mensintesis sejumlah sumber daya baru yang akan digunakan oleh Covenant sepanjang tahun berikutnya. Seiring dengan semakin kuatnya aliansi bintang, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan banyak sumber daya tingkat rendah hingga menengah. Namun, dia masih mengandalkan sintesis kubusnya untuk beberapa sumber daya tingkat tinggi, seperti ramuan konstruksi dan fasilitas menara penyihir yang ditingkatkan. Namun, Sunan dihentikan oleh Li Ze begitu dia tiba di laboratorium. Menara hitam telah mengirim utusan kepada kita untuk merundingkan perdamaian. Sunan mengangkat alisnya, agak terkejut, tetapi dengan cepat kembali tenang. Setelah berjuang sampai titik ini, Black Sota benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi tidak mengherankan jika mereka ingin bernegosiasi. Apa yang dikatakan burung berkepala 10.000? Tanya Sunan. Sebagian besar burung berkepala 1.000 juga menerima permintaan perundingan perdamaian dari Black Sota. Gavin datang beberapa waktu lalu dan ingin bertemu denganmu, tetapi karena kamu tidak ada di sini, dia kembali dan menyuruhku menunggu sampai kamu kembali dan memberitahunya sesegera mungkin. Kalau begitu, atur agar saya bertemu dengannya. Setelah menerima kabar kembalinya Sunan, Gavin segera bergegas menghampirinya dan menatapnya dengan aneh. Kudengar kau sudah memahami hukum-hukumnya. Benar sekali. Sunan tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakuinya. Setelah mendengar itu, ekspresi Gavin menjadi sangat rumit. Sebagai keturunan dari roh sejati, dia baru berada di tingkat kristalisasi ketiga dan belum berhasil memahami hukum-hukum tersebut. Sebelum pecahnya perang saudara penyihir, Sunan baru berada di tingkat ketiga pencairan. Siapa sangka dia tidak hanya berhasil menembus ke tingkat ketiga kristalisasi secepat itu, tetapi juga berhasil memahami hukum-hukumnya. Kecepatan peningkatan kekuatannya ini sungguh mengerikan. Dulu dia mengira dirinya sangat berbakat, tetapi dibandingkan dengan Sunan, dia tiba-tiba merasa telah membuang-buang waktu untuk mengembangkan dirinya. Aku penasaran hukum apa yang dipahami Sunan. Untuk bisa memahami intinya secepat itu, pasti itu karena hukum sistem unsur, kan? Namun setelah dipikirkan kembali, mengingat kualifikasi dan bakat Sunan, setidaknya dia akan memilih hukum yang berdasarkan pada aturan. Jika itu adalah hukum yang berdasarkan aturan, dan dia dapat memahaminya dengan begitu cepat, itu akan menjadi lebih luar biasa lagi. Setelah ragu sejenak, Gavin akhirnya tidak mengajukan pertanyaan itu. Lagi pula, jenis hukum apa yang dipahami seorang penyihir adalah sebuah rahasia, dan bertanya secara gegabah dapat dengan mudah menyinggung perasaan orang lain. Setelah menenangkan diri, Gavin mulai pristupi ke urusan bisnis. Perjanjian itu seharusnya juga menerima permintaan Black Sota untuk perundingan perdamaian. Apa rencana Anda? Sunan tidak menjawab, melainkan tersenyum dan bertanya balik, burung berkepala 10.000 tidak berniat menyetujui pembicaraan damai, bukan? Gavin terdiam sejenak, lalu terkekeh dan berkata, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Ia segera meluruskan ekspresinya dan berkata, kita akhirnya berhasil mengalahkan Black Sota hingga ke tahap ini. Ini adalah kesempatan langka. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan mereka sekaligus, mereka pasti akan membalas dendam begitu kekuatan mereka pulih. Jika kita tidak menghentikannya sejak dini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sunan berpikir sejenak, tidak langsung mengungkapkan pikirannya, tetapi sebenarnya, dia setuju dengan pernyataan Gavin. Penyihir gelap adalah sekelompok orang yang pendendam. Black Sota mengalami kekalahan yang begitu besar kali ini, akan aneh jika dia tidak ingin membalas dendam. Tentu saja, hal terpenting tetaplah keuntungan. Biasanya, akan sangat sulit bagi Star Alliance untuk menaklukkan beberapa planet baru. Hanya dalam perang berskala besar seperti perang saudara penyihir, aliansi dapat dibentuk dan berbagai alam dapat ditaklukkan melalui aliansi jarak jauh dan serangan jarak dekat. Star Alliance kini dihadapkan pada kesempatan langka. Mengalahkan Black Sota akan memungkinkan kita untuk mengendalikan beberapa pesawat lagi, yang akan sangat menguntungkan pengembangan kita di masa depan. Dari sudut pandang manapun, Star Alliance seharusnya tidak melewatkan kesempatan sebesar ini. Burung berkepala 10.000 jelas memiliki ide yang serupa. Melihat Sunan tetap diam, Gavin akhirnya tak kuasa menahan diri dan berkata, kita bisa melakukan apa yang kita lakukan sebelumnya dan bergabung untuk menyerang Black Sota. Burung berkepala 1.000 akan bertanggung jawab menyerang 4 alam, termasuk alam naga kegelapan, sementara aliansi bintang hanya akan bertanggung jawab menyerang 3 alam. Mata Sunan berbinar, dan dia berkata tanpa ragu, pesawat Enderland harus termasuk di antara 3 pesawat yang menjadi tanggung jawab aliansi bintang. Enderan adalah alam manusia ketiga di Black Sota, selain alam naga kegelapan dan alam Taino. Bab 298. Gavin tersenyum kecut, kau benar-benar tidak menahan diri sama sekali, meskipun kau sudah menguasai alam Taino. Sunan tersenyum tipis dan berkata, kelompok 10.000 burung juga tidak dirugikan. Di alam yang sama di mana manusia adalah ras utama, alam naga kegelapan jauh lebih kuat daripada alam Taino dan alam Enderan baik dari segi ukuran populasi maupun tingkat perkembangan. Lagi pula, burung berkepala 1.000 telah menguasai beberapa alam yang kaya sumber daya, jadi ia tidak mampu kehilangan kesempatan apapun sudut pandangnya. Gavin mengerutkan kening dan berkata, alam naga kegelapan adalah markas besar Black Sota. Menyerangnya akan sangat merugikan kita. Sunan tersenyum penuh teka-teki, kalau begitu, bagaimana kalau kita yang mengambil alih? Batuk. Gavin terbatuk ringan dan berkata, Menara Hitam juga memiliki penyihir roh sejati yang berkuasa atas alam naga kegelapan.
Selama kita bersedia membayar harganya, Aliansi Bintang yakin bahwa kita dapat mengatasi penyihir roh sejati itu. Meskipun penyihir roh sejati memang sangat kuat, persekutuan tersebut bukannya tanpa kekuatan untuk melawan mereka. Bahkan dengan puluhan menara penyihir dan ratusan makhluk perang yang digabungkan, masih mungkin untuk membunuh seorang penyihir roh sejati. Namun, harga yang harus dibayar pasti akan sangat besar. Namun, jika kita bisa mendapatkan alam naga kegelapan, itu tidak akan menjadi kerugian total. Melihat Sunan sudah bertindak sejauh ini, Gavin menghela napas tak berdaya dan berkata, "Mari kita lakukan dengan caramu." Sunan tersenyum dan mengulurkan tangannya, "Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda." Gavin mengangkat bahu dan menggenggam tangan Sunan. "Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda." Begitu kesepakatan tercapai, Covenant dan Thousand Headed Bird langsung bertindak tanpa penundaan. Pada tahun 2778 kalender bintang, Perjanjian Bintang dan Burung Berkepala Seribu melancarkan serangan lain ke Black Sota. Burung Berkepala Seribu menarik pasukannya dari 3 alam Enderland, BRI, dan Jakku West. Kemudian, Covenant bergerak maju, mengambil alih garnisun Burung Berkepala Seribu di ketiga alam tersebut, dan melancarkan serangan sengit terhadap garnisun Menara Hitam. Sementara itu, Burung Berkepala Seribu mampu mengerahkan pasukan yang telah ditariknya untuk menyerang 4 pesawat lainnya. Dikepung oleh 2 kekuatan sihir utama, Menara Hitam berada dalam keadaan genting dan diambang kehancuran. Pada saat yang sama, situasi perang faksi-faksi penyihir lainnya juga berubah drastis. Pada tahun 2780 kalender Cahaya Bintang, Dewan Mithril menaklukkan bidang perak Asia, membunuh sejumlah penyihir berpangkat tinggi di Menara Bangau Putih, yang menyebabkan kehancuran menara tersebut. Pada tahun 2782 kalender Cahaya Bintang, Raja Paus Laut menghancurkan masyarakat Kepompong Iblis. Pada tahun 2785 kalender Cahaya Bintang, Topeng Pucat menghancurkan masyarakat Tebing, salah satu organisasi afiliasi dari Kodeks Kebijaksanaan. Pada tahun 2786 kalender Cahaya Bintang, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Kode Kebijaksanaan, Skyraven dan Abyss Dawn, bergabung untuk menghancurkan masyarakat Pola Api. Perang itu tampaknya berlangsung dengan sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari 10 tahun, lebih dari 10 faksi penyihir telah hancur. Lebih dari separuhnya adalah pasukan sihir kelas 2. Seluruh dunia sihir tiba-tiba dirombak, mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Meskipun faksi-faksi penyihir utama juga terlibat dalam pertempuran sengit, kekuatan mereka tidak dapat disangkal, dan tidak ada pihak yang dapat dengan mudah mengalahkan pihak lain. Oleh karena itu, mereka tidak berada dalam bahaya dimusnahkan. Paling-paling, satu pihak akan menderita kerugian yang lebih besar. Ketika banyak pasukan sihir kelas 2 yang menang atau dihancurkan, dan secara bertahap menarik diri dari perang, banyak perhatian beralih ke perang antara Aliansi Bintang, Burung Berkepala Seribu, dan Sota Hitam. Pada tahun 2788 kalender Bintang, Covenant menaklukkan alam Enderan Black Sota. Pada tahun 2793 kalender Bintang, Aliansi Bintang menaklukkan bidang mata beruang Menara Hitam. Pada tahun 2797 kalender Bintang, Aliansi Bintang menaklukkan pesawat Jak dari Black Sota. Pada saat yang sama, Burung Berkepala Seribu juga secara berturut-turut menaklukkan beberapa alam Menara Hitam. Barulah pada tahun 2803 kalender Cahaya Bintang, kekuatan utama Burung Berkepala Seribu berkumpul di alam naga kegelapan dan melancarkan serangan terakhir ke Menara Hitam. Pada titik ini, hanya satu alam Black Sota yang tersisa. Di mata orang lain, kekuatannya sudah mulai melemah, dan kekalahannya sudah di depan mata. Bahkan Hesota sendiri pun berpikir demikian. Pada tahun 2805 kalender Cahaya Bintang, Rian, penyihir roh sejati terakhir dari Black Sota, dengan berani melanggar perjanjian dan menyerang Burung Berkepala Seribu, membantai pasukan mereka di medan perang utama. Namun, Burung Berkepala 10.000 telah siap, dan kedua penyihir roh sejati itu kemudian bergerak. Setelah pertempuran sengit, kedua penyihir roh sejati dari Burung Berkepala Seribu membunuh Rian di tempat. Dengan demikian, Black Sota kehilangan kartu truf terakhirnya, dan kekalahannya tak terhindarkan. Pada tahun 2807 kalender Cahaya Bintang, Burung Berkepala Seribu sepenuhnya menaklukkan seluruh alam naga kegelapan. Para penyihir Sota Hitam tewas dalam pertempuran atau menyerah, dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri dari alam naga kegelapan. Hancurnya Menara Hitam, salah satu kekuatan sihir tingkat 2 teratas, membuat banyak orang sangat sedih. Ini adalah kekuatan sihir terkuat yang dihancurkan sejak pecahnya Perang Saudara Penyihir. Sebagai dalang di balik kehancuran Black Rock Spire, Thousand Headed Bird dan Covenant juga telah menarik banyak perhatian. Star Covenant, khususnya, telah menjadi pusat perhatian. Sungguh mencengangkan bahwa pasukan sihir yang sebelum perang hanyalah pasukan kelas 3 dan berperingkat rendah, justru berpartisipasi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemusnahan pasukan sihir kelas atas dan kelas 2. Namun yang lebih mencengangkan lagi adalah kecepatan perkembangan Covenant. Hanya dalam waktu lebih dari 500 tahun, kekuatan sihir yang mengendalikan 2 alam telah berkembang hingga kini menguasai 12 alam, termasuk 3 alam manusia. Pertumbuhan yang begitu pesat sungguh menakjubkan. Siapapun dapat melihat bahwa Aliansi Bintang hanya berjarak satu penyihir roh sejati dari menjadi kekuatan sihir kelas 2. Selamat. Lebih dari 500 tahun kemudian, ketika Sunan bertemu Maisa lagi, itu terjadi di kota pohon suci di alam pohon suci.
Ini adalah kota megah yang dibangun di atas pohon raksasa. Dari kejauhan, kota dan pepohonan raksasa tampak menyatu, menghadirkan perpaduan yang aneh dan indah. Ini juga merupakan markas besar dari kode kebijaksanaan, dan badan pengaturnya, masyarakat kebijaksanaan, berlokasi di kota ini. Saat bertemu, Maisa tersenyum tipis dan memberi selamat kepada Sunan, merasakan berbagai macam emosi. Meskipun dia telah lama mengantisipasi bahwa Covenant akan menunjukkan performa yang luar biasa dalam perang, perkembangan pertempuran itu tetap agak mengejutkannya. Performa Covenant dalam perang melawan Black Sota bahkan melampaui performa Thousand Headed Bird. Dari 22 pesawat yang dikendalikan oleh Black Sota, Star Alliance menaklukkan 10 di antaranya, hanya 2 lebih sedikit daripada 10,000 Headed Bird. Mengingat perbedaan kekuatan yang sangat besar di awal, keberhasilan Star Alliance dalam mencapai hal ini benar-benar sebuah keajaiban. Belum lagi kekuatan Star Alliance sekarang hampir setara dengan burung berkepala 1000. Namun, yang lebih mengejutkan Maisa adalah kecepatan peningkatan kekuatan Sunan. Sebagai penyihir roh sejati yang mengendalikan hukum, dia merasakan aura samar kekuatan hukum yang terpancar dari Sunan saat pertama kali melihatnya. Ini adalah bukti pemahaman hukum. Hal ini membuat Maisa takjub. Aku ingat ketika blokade benua cahaya bintang pertama kali dicabut, Sunan hanyalah seorang penyihir kristalisasi tingkat 2. Hanya dalam waktu sedikit lebih dari 800 tahun, dia telah berhasil menembus level 3 sebagai penyihir kristal, dan bahkan berhasil memahami hukum-hukumnya. Di seluruh multiverse, Anda tidak akan menemukan penyihir lain yang telah mencapai kemajuan secepat ini. Ucapan selamat Maisa ditujukan baik untuk kemenangan besar dalam perang aliansi bintang maupun atas keberhasilan Sunan dalam memahami hukum. Setelah berbasa-basi sebentar, Maisa langsung membahas inti permasalahannya. Anda meminta Bryce untuk menemui saya, apakah ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan? Sunan berkata dengan serius, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Nyonya Maisa. Katamu, apakah ada cara untuk meningkatkan batas toleransi seseorang terhadap kekuatan hukum? Setelah berhasil memahami hukum-hukum tersebut, Sunan melakukan banyak upaya untuk mempelajari cara meningkatkan batas toleransinya terhadap kekuatan hukum-hukum itu, tetapi setelah menghabiskan banyak waktu dan energi, pada akhirnya dia tidak mendapatkan apapun. Lagi pula, bahkan di kehidupan sebelumnya, dia gagal mencapai tingkat penyihir roh sejati, dan penelitiannya tentang kekuatan hukum sangat terbatas. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan akan lebih baik untuk berkonsultasi dengan seorang profesional. Setelah mendengar kata-kata Sunan, ekspresi Maisa sedikit berubah, dan dia menatap Sunan dalam-dalam. Seorang penyihir kristalisasi tingkat 3 pada umumnya tidak akan mempertimbangkan masalah semacam ini. Lagi pula, sebagian besar tubuh dan jiwa penyihir kristalisasi tingkat 3 tidak cukup kuat untuk menahan lebih banyak kekuatan hukum. Mereka hanya perlu mengambil sedikit kekuatan hukum dari asal alam semesta untuk mencapai pemahaman normal. Hanya segelintir jenius yang sangat berbakat dengan pengetahuan mendalam yang akan mempertimbangkan bagaimana menyerap lebih banyak kekuatan hukum dan mempercepat pemahamannya. Pasti ada caranya, kata Maisa. Mata Sunan sedikit berbinar, dan dia berkata, asalkan kau memberitahuku, aku bisa memberimu hadiah yang akan memuaskanmu. Maisa menggelengkan kepalanya sedikit, tidak perlu bayaran. Lagi pula ini bukan informasi rahasia, jadi tidak apa-apa jika saya memberitahukannya. Jika itu orang lain, Maisa mungkin tidak akan semudah diajak bicara. Namun, mengingat potensi Sunan dan Xingmeng, dia tetap senang membantu mereka. Apakah kau tahu tentang ramuan kiamat? Tanya Maisa. Ramuan kiamat. Ekspresi Sunan sedikit berubah. Setelah berpikir sejenak, dia merenung dan berkata, aku pernah mendengarnya. Aku ingat itu adalah ramuan khusus yang digunakan oleh penyihir roh sejati untuk membantu memahami hukum-hukum. Maisa mengangguk sedikit, benar. Efek sebenarnya dari ramuan kiamat adalah untuk sementara meningkatkan afinitas penyihir terhadap kekuatan hukum, sehingga memudahkan penyihir untuk memahami hukum-hukum tersebut. Pada intinya, ramuan ini juga meningkatkan batas atas kemampuan untuk menahan kekuatan hukum. Bahkan penyihir kristalisasi tingkat 3 pun bisa menggunakannya. Mata Sunan sedikit berkedip. Dia tahu tentang ramuan kiamat, tetapi dia selalu mengira itu adalah ramuan yang hanya digunakan oleh penyihir roh sejati, jadi dia tidak pernah memikirkannya seperti itu. Nah, setelah Maisa mengingatkan saya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Namun kemudian dia sedikit mengerutkan kening. Ramuan yang digunakan oleh penyihir roh sejati pastilah sangat berharga. Mengingat ramuan ini juga dapat membantu penyihir kristalisasi tingkat 3 dalam memahami hukum-hukumnya, nilainya tentu saja jauh lebih tinggi. Sekalipun kitab kebijaksanaan mampu menghasilkan ramuan semacam itu, ramuan tersebut tentu tidak akan dijual kepada orang luar. Kemungkinan besar ramuan itu akan dikonsumsi sendiri. Bagaimana cara mendapatkan ramuan kiamat adalah sebuah pertanyaan. Seolah memahami pikiran Sunan, Maisa berkata, ramuan kiamat sangat sulit dibuat, dan bahan-bahan yang dibutuhkan sebagian besar sangat langka. Hanya penyihir roh sejati yang dapat membuatnya, sehingga jumlahnya sangat sedikit. Bahkan penyihir roh sejati pun tidak memiliki cukup, dan pada dasarnya tidak dijual kepada masyarakat umum. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Jika kamu mau, kamu bisa mencoba peruntunganmu di kota segala hal. Sunan tampak sedang termenung. Memang, ramuan kiamat tidak mungkin dibeli dari faksi penyihir lain, jadi satu-satunya tempat yang mungkin dapat menemukan ramuan kiamat adalah kota segala sesuatu.
Kamar dagang biasa tentu tidak memilikinya, tetapi Anda dapat mencoba peruntungan Anda dengan 3 kamar dagang utama. Terutama paviliun bercahaya, naga bercahaya itu terkenal memiliki banyak harta karun, mungkin bahkan eliksir kiamat. Setelah mempertimbangkan hal ini dengan matang, Sunan mengambil keputusan dan tersenyum pada Maisha, sambil berkata, "Aku mengerti, terima kasih atas penjelasanmu." Sama-sama. Maisa menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengganti topik pembicaraan. Menara hitam telah dihancurkan. Apa rencana Covenant sekarang? Covenant telah memperoleh banyak keuntungan dari perang ini dan membutuhkan waktu untuk mencernanya. Mulai sekarang, kami akan fokus pada pengembangan dan tidak terlibat dalam hal-hal lain. Sunan melirik Maisa, tersenyum, dan berkata, "Tapi, perang ini seharusnya akan segera berakhir." Maisa menatapnya dengan terkejut, "Kau cukup jeli." Dia tidak membantahnya, dan berkata terus terang, "Tebakanmu benar. Berbagai kekuatan sihir besar sudah melakukan negosiasi rahasia. Mereka saat ini sedang membahas pembagian asal-usul hukum alam kristal bumi. Begitu konsensus tercapai, perang akan segera berakhir." Benar saja, semuanya persis seperti yang saya ingat. Sunan merasa sedikit sedih. Pecahnya perang saudara penyihir disebabkan oleh perebutan berbagai kekuatan penyihir besar untuk hukum-hukum fundamental dari alam kristal bumi. Namun setelah pertempuran besar itu, tidak ada satupun dari pasukan sihir utama yang terluka parah, apalagi musnah. Pada akhirnya, jika kita bisa mendapatkan sebagian manfaat dari prinsip-prinsip dasar hukum, kerugian akibat perang dapat sepenuhnya dikompensasi. Sebaliknya, pasukan sihir kelas 2 dan 3 yang terseret ke dalam kekacauan ini, seperti 10,000 Headbird dan Star Alliance, berada dalam kondisi yang lebih baik. Namun, pasukan sihir lain yang tidak mendapatkan apapun atau yang keuntungannya jauh dari cukup untuk menutupi kerugian mereka menderita kerusakan serius. Adapun faksi-faksi penyihir yang hancur seperti Menara Hitam, Ladang Hijau, Kepompong, dan Tebing, kemalangan mereka tidak bisa hanya digambarkan sebagai nasib buruk. Di dalam multiverse, hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah dan yang perkasa berkuasa mutlak, benar-benar terwujud. Setelah kembali ke benua Starlight usai mengucapkan selamat tinggal kepada Maisa, Sunan segera mengirim orang-orang ke rumah segala sesuatu dan balai hukum sejati di kota segala sesuatu untuk menanyakan apakah mereka menjual ramuan kiamat. Jika tidak ada hasil, dia akan kembali pergi ke paviliun Guang Yao secara pribadi. Setelah menghancurkan Black Sota, Covenant memasuki periode konsolidasi dan pengembangan, dan tidak lagi berpartisipasi dalam peperangan apapun. Seiring berjalannya perang, intensitasnya tiba-tiba meningkat, hingga pada titik di mana 7 pesawat yang baru diperoleh, termasuk pesawat Taino, belum sepenuhnya terkendali. Diperkirakan bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk sepenuhnya mengendalikan ketujuh planet ini dan mengubahnya menjadi kekuatan pendorong bagi pengembangan aliansi bintang. Untuk waktu yang lama ke depan, Star Alliance akan mengalami periode perkembangan pesat dan pertumbuhan yang luar biasa. Pada tahun 2808 kalender cahaya bintang, peperangan antara kekuatan sihir tampak berkurang. Ketika faksi-faksi penyihir utama menghentikan permusuhan, faksi-faksi penyihir yang tersisa juga merasakan berakhirnya perang dan secara diam-diam setuju untuk berhenti bertempur dan mengamati. Pada tahun 2809 kalender cahaya bintang, tampaknya berbagai kekuatan sihir utama mencapai kesepakatan pribadi dan semuanya menghentikan permusuhan serta menarik pasukan mereka. Saat pasukan sihir utama mundur, pasukan sihir yang tersisa juga menarik diri dari perang. Perang Saudara Dunia Sihir, yang telah berlangsung selama lebih dari 500 tahun, akhirnya berakhir. Dunia sihir telah kembali damai. Mengenai hal yang paling dikhawatirkan banyak orang, bagaimana hukum-hukum fundamental bidang kristal bumi didistribusikan, semua kekuatan sihir utama tetap bungkam, dan tidak ada satupun informasi yang dirilis. Sunan tidak mempedulikan hal itu. Setelah menyerahkan urusan aliansi bintang kepada bawahannya, dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada kultivasi. Mereka yang pergi ke kota segala sesuatu dengan cepat membawa kembali kabar, tetapi yang mengecewakan semua orang, baik rumah segala sesuatu maupun balai hukum sejati tidak dapat menemukan ramuan kiamat. Karena tidak ada pilihan lain, Sunan harus pergi ke kota Wanwu sendiri. Bab 299. Sama seperti saat pertama kali aku datang, paviliun Guang Yao masih memiliki tampilan luar hotel biasa yang sama. Jika seseorang tidak mengetahui keberadaan paviliun Guang Yao, mereka mungkin akan meliriknya dan mengabaikannya, tanpa pernah membayangkan bahwa toko ini adalah salah satu dari 3 perkumpulan pedagang paling terkenal di kota Wanwu. Sunan mendongak ke arah papan nama lalu masuk ke dalam toko. Berbeda dengan tampilan luarnya yang sempit, toko ini luas dan terang di dalamnya, dengan sekitar selusin rak kayu yang diisi sedikit dengan berbagai barang. Di balik meja kasir dekat pintu masuk, seorang pemuda jangkung berambut pirang sedang membolak-balik buku catatan. Dia tak lain adalah naga bercahaya dalam wujud manusia. Saat melihat tamu masuk, Guang Yaolong dengan malas mengangkat kepalanya, melihat Sunan, dan terdiam sejenak. Kemudian, seolah teringat sesuatu, mata platinumnya sedikit berbinar. "Itu kamu. Sudah beberapa ratus tahun sejak terakhir kali saya berada di sini." Sunan berjalan ke konter, tersenyum, dan berkata, "Apakah bos masih ingat saya?" Guang Yaolong terkekeh dan berkata, "Aku tidak mengingatmu secara pribadi, tetapi batu permata berukir milikmu meninggalkan kesan mendalam padaku." "Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada batu permata yang terukir itu." Sunan terkekeh. "Apa yang ingin kamu beli kali ini?"
Guang Yaolong menatap Sunan dengan saksama, wajahnya menunjukkan keinginan yang jelas agar dia segera mengeluarkan permata yang telah diukir. Ras naga memang memiliki kesukaan khusus terhadap batu permata. Sunan menghela napas dalam hati dan langsung ke intinya, apakah kalian punya ramuan kiamat di sini? Ramuan kiamat. Guang Yaolong tampak terkejut dan menatap Sunan dalam-dalam. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Aku selalu berpikir kau akan mencapai hal-hal besar di masa depan, tetapi aku tidak menyangka kau akan memahami hukum-hukum itu secepat ini. Saat pertama kali mereka bertemu, Guang Yaolong mengatakan langsung kepadanya bahwa Sunan pada akhirnya akan menjadi penyihir roh sejati. Bahkan dia sendiri tidak menyangka Sunan akan mengambil langkah memahami hukum-hukum itu secepat ini. Sayangnya, para penyihir roh sejati sangat protektif terhadap ramuan kiamat dan pada dasarnya ramuan itu tidak boleh beredar di luar. Aku tidak punya ramuan kiamat di sini. Sunan sangat kecewa, tetapi kemudian Guang Yaolong mengalihkan pembicaraan. Meskipun aku tidak memiliki ramuan kiamat, aku memiliki jenis ramuan lain yang menurutku akan menarik minatmu. Sunan bertanya dengan penasaran, obat jenis apa? Saat tangan naga bercahaya menyapu meja, sebotol ramuan muncul di permukaan yang sebelumnya kosong. Botol itu berisi cairan perak pucat yang berkilauan dengan cahaya yang memikat di bawah cahaya lampu batu ajaib. Ini adalah ramuan kebangkitan cahaya, replika yang dibuat oleh seorang penyihir berdasarkan ramuan kiamat. Efeknya hanya sekitar sepertiga dari ramuan kiamat yang asli. Ada ramuan seperti ini. Sunan tampak terkejut, tetapi dengan cepat menyadari, mengapa aku belum pernah mendengar tentang ramuan semacam ini sebelumnya. Sekalipun efeknya hanya sepertiga dari ramuan kiamat, ramuan ini tetap cukup bagus. Jika apa yang dikatakan Guang Yaolong benar, maka ramuan Guang Qi pasti sudah dicari oleh banyak penyihir kristalisasi tingkat 3 sejak lama, dan Sunan tidak mungkin belum pernah mendengarnya. Guang Yaolong terkekeh dan berkata, ramuan ini memiliki efek samping. Ramuan ini akan menyebabkan sedikit kerusakan pada jiwa setelah diminum. Ramuan ini harus diminum bersamaan dengan ramuan atau tanaman ajaib yang dapat menyehatkan dan memulihkan jiwa. Sunan tiba-tiba menyadari. Tidak heran. Pentingnya jiwa bagi seorang penyihir sudah jelas, dan ramuan yang merusak jiwa tentu saja akan memberikan kesan buruk. Sekalipun kita bisa mengatasi yang satu ini, yang lainnya tetap sulit untuk dihadapi. Tanaman ajaib yang dapat menyehatkan dan memulihkan jiwa semuanya sangat berharga dan sulit didapatkan. Jika tanaman tersebut perlu digunakan bersamaan dengan harta karun tersebut, maka biaya penggunaan ramuan wahyu cahaya mungkin tidak jauh berbeda dengan ramuan wahyu surga yang sebenarnya, dan khasiatnya jauh lebih rendah. Dibandingkan dengan dua obat lainnya, obat Guang Qi tiba-tiba tampak sangat tidak berguna. Tak heran aku belum pernah mendengar tentang ramuan penerang. Kurasa tidak banyak penyihir yang cukup bodoh untuk menggunakan ramuan seperti itu. Namun, ini sangat cocok untuk wilayah Jiangsu Selatan. Selama Anda menggunakan kubus Rubik untuk mensintesisnya, semua efek samping dapat dihilangkan sepenuhnya. Dengan gembira, Sunan tetap tenang di luar, mengambil ramuan itu dan memeriksanya sejenak sebelum berkata, aku perlu memastikan apakah ramuan ini sesuai dengan deskripsimu. Tidak masalah. Guang Yaolong memberi isyarat agar dia melanjutkan. Namun, jika kamu menggunakan ramuan, kamu harus membelinya. Sunan mengangguk dan memasukkan ramuan Guang Qi ke dalam kubus Rubik, di mana informasi yang sesuai dengan cepat ditampilkan. Sama seperti yang dikatakan Guang Yaolong. Setelah memastikan semuanya benar, Sunan mengeluarkan obat itu lagi, meletakkannya kembali di atas meja, dan bertanya, berapa harganya? Dari sudut pandang Guang Yaolong, ramuan itu hanya menghilang dari tangan Sunan selama beberapa detik, tampaknya disimpan di cincin spasialnya sebelum dikeluarkan lagi. Dilihat dari ekspresi Sunan, sepertinya hal ini sudah terverifikasi. Metode verifikasi yang aneh seperti itu bahkan membuat Guang Yaolong yang berpengetahuan luas pun agak bingung. Namun, dengan bijak ia menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan mengangkat dua jari, sambil berkata, 20 batu permata berukir seperti yang kita lihat sebelumnya. Melihat Sunan sedikit mengerutkan kening, dia merentangkan tangannya dan berkata, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ramuan ini tidak murah. Nilai bahan-bahan tersebut tidak relevan bagi saya. Yang saya pedulikan hanyalah efektivitasnya. Sunan berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan membeli ramuan itu. Aku ingin resep ramuan Guang Qi. Guang Yaolong menggelengkan kepalanya dan menolak, saya tidak akan menjual formula itu. Sunan berkata sambil tersenyum tipis, tidak banyak orang yang mau membeli ramuan Guang Qi, kan? Bahkan jika kau menyimpan resepnya, itu tidak akan menghasilkan banyak keuntungan. Mengapa tidak menjualnya kepadaku sekaligus dan mendapatkan keuntungan? Melihat Guang Yaolong tertarik, Sunan memanfaatkan kesempatan itu dan mengeluarkan sebuah batu permata berukir lalu meletakkannya di atas meja. Mungkin Anda bisa melihat ini dulu. Guang Yaolong menatap permata berukir itu, tercengang, pandangannya tertuju padanya. Ini adalah. Mata Guang Yaolong menunjukkan semangat yang tak tersian embunyikan. Sunan melihat ini dan senyum tipis muncul di bibirnya. Setelah berhasil memahami hukum-hukum tersebut, pengaruh permata terukir padanya telah berkurang drastis. Meskipun begitu, sebelum datang ke paviliun bercahaya, dia masih menyempatkan waktu untuk mensintesis beberapa permata terukir. Masing-masing disintesis dari lebih dari 200 permata ukiran dasar, menjadikannya beberapa kali lebih canggih daripada permata ukiran yang awalnya diperdagangkan ke Guang Yaolong.
Jika Anda memiliki minat yang besar dalam mengoleksi permata, Anda tidak perlu khawatir akan tergoda. Setelah sekian lama, Guang Yaolong dengan enggan mengalihkan pandangannya, ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, 5 permata berukir ini, dan aku akan menjual formulanya kepadamu. Sunan tersenyum tipis, setuju. Dengan 5 permata berukir di tangan, Guang Yaolong tampak jauh lebih bahagia, menatap Sunan dengan takjub. Keahlianmu dalam membuat benda-benda magis melampaui keahlian banyak penyihir roh sejati. Aku belum pernah melihat seorang penyihir menciptakan permata ukiran tingkat tinggi seperti ini. Benda-benda ini sangat sulit diproduksi, dan saya hanya memiliki sedikit yang tersedia. Sunan dengan santai mengarang kalimat untuk menghentikan kata-kata menyelidik Guang Yaolong. Setelah mencapai tujuannya, ia tentu saja merasa tidak perlu tinggal lebih lama. Setelah bertukar beberapa patah kata lagi, ia bersiap untuk pergi. Tepat ketika dia hendak keluar pintu, seorang pria tiba-tiba masuk dari luar. Keduanya bertemu muka, dan serentak terdiam, mata mereka saling mengamati. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan biasa saja, kecuali tanda hitam aneh di pipi kanannya. Pola itu sangat sederhana, hanya garis hitam yang berliku-liku, tetapi ketika mata Sunan tertuju padanya, seolah-olah dia melihat lubang hitam yang gelap dan dalam, dan dia memiliki ilusi bahwa jiwanya akan tersedot ke dalamnya. Jantung Sunan berdebar kencang, dan dia segera memalingkan muka, diam-diam merasa terkejut. Kekuatan hukum. Dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan hukum dari pola hitam itu. Dan dengan kekuatannya saat ini, keberadaan yang bisa memberinya perasaan ini hanya dengan melihatnya, jelas merupakan penyihir roh sejati. Penyihir roh sejati jarang terlihat di kota Wanwu. Sunan penasaran dengan tujuan kunjungan penyihir roh sejati yang tidak dikenal ini ke paviliun Guangyao, tetapi setelah memikirkannya, dia menyingkirkan rasa ingin tahunya dan keluar dari toko. Saat mereka berpapasan, pria itu melirik Sunan dengan tatapan penuh arti di matanya. Barulah setelah sosok Sunan menghilang, pria itu mengalihkan perhatiannya dan memasuki toko. Guang Yaolong, yang sedang mengagumi permata di belakang meja kasir, mendongak ke arah pendatang baru itu dan ekspresi terkejut terlintas di wajahnya. Tamu yang langka sekali, Jud. Mengapa kau tidak berada di alam kebenaran? Apa yang membawamu kemari? Jud tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya, siapa orang itu tadi? Kau tahu betul apa yang kutanyakan? Radiant Dragon memutar matanya. Covenant telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi tahta kegelapanmu, bahkan pendukung setiamu, Black Throat, telah jatuh ke tangan mereka. Aku tidak percaya kau tidak mengenali penguasa Covenant. Memang benar dia. Jud menggelengkan kepalanya, tidak terpengaruh oleh nada sarkastik Guang Yaolong. Dia memang telah melihat rekaman Sunan dan tahu bahwa aliansi bintang memiliki orang seperti itu. Dia baru saja merasakan aura hukum pada pihak lain dengan jelas, dan sejauh yang dia tahu, Sunan baru berada di tingkat ketiga pencairan lebih dari 500 tahun yang lalu. Secara logis, mustahil baginya untuk berhasil memahami hukum secepat itu. Itulah mengapa dia bertanya-tanya apakah dia telah salah mengenali seseorang. Ternyata orang itu memang benar-benar berasal dari Sunan. Untuk menembus dari pencairan level 3 ke kristalisasi level 3 hanya dalam waktu lebih dari 500 tahun dan bahkan berhasil memahami hukum-hukumnya, bakat ini melampaui bakat banyak keturunan roh sejati. Dengan kualifikasi dan kekuatan seperti itu, tidak heran jika dia telah meraih reputasi yang begitu besar. Jud melirik ke arah Sunan pergi, kilatan sekilas terlihat di matanya. Melihat Jud tetap diam dan berpikir, Guang Yaolong menyimpan permata itu dan bertanya dengan tidak sabar, apa yang ingin kau beli? Jud tidak mempermasalahkan nada bicaranya dan berkata dengan tenang, 10 botol ramuan penyamaran. Guang Yaolong mengangkat alisnya dan mencibir, dewa mana yang akan kau serang kali ini? Jud menatapnya dengan tenang tanpa menjawab. Guang Yaolong, merasa canggung, mengerutkan bibir dan tidak berkata apa-apa lagi, lalu melemparkan 10 botol ramuan. Seperti biasa, 10 permata kegelapan. Jud tidak menawar, meletakkan 10 permata di atas meja, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Sambil memperhatikan sosoknya yang pergi, Guang Yaolong mengangkat bahu. Sepertinya dewa lain akan mendapat masalah. Setelah kembali ke benua cahaya bintang, Sunan segera pergi ke laboratorium menara penyihir cahaya bintang dan mulai membuat ramuan pencerah cahaya. Bahan-bahan tersebut tersedia dengan mudah di gudang, dan Sunan langsung memerintahkan Talingno satu untuk membawanya. Kemampuannya membuat ramuan kini telah mencapai level 7, yang merupakan level tertinggi bahkan di antara penyihir roh sejati, membuatnya lebih dari mampu membuat ramuan kebangkitan cahaya. Setelah mencoba 2 atau 3 kali, Sunan berhasil memproduksi botol pertama obat Guangqi. Efek yang ditunjukkan oleh kubus Rubik hampir identik dengan botol yang dikeluarkan Guang Yaolong. Setelah itu, Sunan membuat lebih dari 10 botol obat Guangqi dan kemudian mensintesisnya. Seperti yang diharapkan, setelah memasukkan 4 botol ramuan Guangqi ke dalam kubus Rubik, ramuan Guangqi yang baru disintesis tersebut tidak memiliki efek samping sama sekali. Bagus. Sunan mengangguk puas. Langkah selanjutnya adalah menguji kompatibilitas antara obat Guangqi dan dirinya sendiri. Jelas bahwa ramuan Guangqi tidak dapat disintesis dan diperkuat tanpa batas, karena memiliki batas kemampuannya sendiri. Langkah selanjutnya adalah menguji batasan dari sintesis ini. Setelah jangka waktu yang cukup lama dan mengonsumsi lebih dari 10 botol obat Guangqi, Sunan akhirnya menemukan obat Guangqi yang optimal.
Ramuan Radiant Elixir hasil sintesis terakhir akan meningkatkan kecepatan pemahamannya terhadap hukum-hukum tersebut sekitar 120%, yang lebih dari 2 kali lipat kecepatan aslinya. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan sekitar 1300 hingga 1400 tahun untuk menguasai hukum gravitasi. Sunan sangat gembira. Ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, sumber daya kultivasi masih dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan dengan lebih cepat. Setelah tersadar dari kegembiraannya, Sunan kembali termenung. Kecepatan pemahamannya terhadap hukum-hukum tersebut saat ini sudah cukup baik, tetapi dia masih merasa itu belum cukup. Kurang dari 700 tahun lagi hingga penyergapan Dewi Laba-Laba terjadi. Idealnya, dia harus menguasai hukum gravitasi terlebih dahulu, sehingga dia akan memiliki kekuatan untuk memanfaatkan kekacauan dalam peristiwa yang akan datang. Mengumpulkan beberapa tanaman dan ramuan ajaib untuk meningkatkan kekuatan fisik dan spiritual guna membantu kultivasi seharusnya dapat meningkatkan kecepatan pemahaman hukum, tetapi peningkatannya tidak akan signifikan, tidak sebanyak ramuan pencerahan. Sunan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan tanpa sadar menepuk dahinya dengan lembut. Dia selalu mencari masalah dalam dirinya sendiri dan mencoba meningkatkan toleransinya terhadap kekuatan hukum, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia dapat mencoba mengubah lingkungan eksternal. Pada akhirnya, memahami hukum-hukum tersebut adalah tentang memahami esensinya. Jika saya memahami hukum-hukum tersebut dalam lingkungan gravitasi yang lebih tinggi, dapatkah saya sedikit meningkatkan efisiensi saya? Sunan berpikir itu patut dicoba. Dia langsung mewujudkan idenya dan memasuki alam roh. Menciptakan lingkungan dengan gravitasi tinggi bukanlah hal sulit bagi penyihir kristalisasi tingkat 3. Ini hanya masalah menggunakan lingkaran sihir. Sunan dengan cepat menyelesaikan pengaturan susunan sihir, lalu duduk di tengah susunan tersebut dan mengaktifkannya. Gaya gravitasi di alam roh sudah jauh lebih tinggi daripada di alam biasa, dan dengan penguatan susunan sihir, gaya gravitasi telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Saat susunan sihir diaktifkan, tekanan luar biasa, seberat gunung, tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Sunan. Meskipun memiliki kekuatan sebagai penyihir kristalisasi tingkat 3, dia masih terengah-engah sejenak, tubuh bagian atasnya sedikit condong ke depan, dan butuh beberapa saat baginya untuk berdiri tegak. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunan mulai memahami hukum-hukum tersebut. Hasilnya sangat mengejutkannya. Efisiensinya dalam memahami hukum-hukum tersebut memang telah meningkat. Ini benar-benar berhasil. Sunan sangat gembira dan terus meningkatkan susunan sihir, meningkatkan gravitasi. Dengan setiap peningkatan, gravitasi di dalam lingkaran sihir telah melonjak hingga ke titik di mana bahkan penyihir tingkat 2 pun akan hancur berkeping-keping begitu mereka masuk. Di bawah tekanan yang begitu hebat, Sunan benar-benar terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Bahkan hanya duduk pun, aku bisa merasakan tulang-tulang di dalam tubuhku retak karena tekanan. Apakah ini sudah batasnya? Sunan menghela napas, meninggalkan rencananya untuk lebih meningkatkan susunan gravitasi, dan fokus pada kultivasi. Harus diakui bahwa meskipun bercocok tanam di lingkungan gravitasi yang sangat tinggi seperti itu sangat sulit dan menyakitkan, efisiensi pemahaman hukum gravitasi juga sangat tinggi. Dengan tanaman ajaib dan ramuan yang telah ia kumpulkan sebelumnya yang dapat meningkatkan kekuatan fisik dan spiritualnya, kecepatan Sunan dalam memahami hukum gravitasi meningkat drastis setelah meminumnya. Sunan pun tenggelam dalam proses kultivasi yang pahit manis, sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Bab 300. Hamparan dataran luas membentang hingga cakrawala, dihiasi hutan lebat dan padang rumput, dan sesekali danau-danau berkilauan dengan cahaya safir yang indah, seperti berlian biru di tirai hijau. Di tengah-tengah dataran, sebuah pohon kuno menjulang tinggi membentangkan cabang dan dedaunannya, kanopi anggunnya menutupi dataran dalam radius 1000 meter. Banyak sekali pria dan wanita tampan, mengenakan jubah putih, berjalan-jalan, berbincang, bermain, dan beristirahat di bawah pepohonan kuno, menciptakan suasana damai dan tenang. Di puncak kanopi pohon kuno itu, seorang wanita cantik berdiri dengan tenang, menatap langit malam. Ia sangat tinggi, diperkirakan hampir 3 meter, tak diragukan lagi seorang raksasa menurut standar manusia, namun ia sama sekali tidak tampak canggung atau besar. Sebaliknya, ia memancarkan aura yang lembut dan ramping. Dia mengenakan baju zirah perak yang pas di tubuhnya, yang menonjolkan sosoknya yang anggun dengan sempurna. Rambutnya yang panjang, berkilauan perak, terurai seperti air terjun hingga ke pergelangan kakinya, kilau keperakannya berputar dan berkilauan, menyelimutinya dalam cahaya lembut. Di belakangnya, seorang pria berjubah bermotif bintang berdiri sekitar 3 atau 4 meter jauhnya, menatap langit dengan tenang. Meskipun siang hari, bulan terlihat jelas di langit, bahkan lebih terang dan bercahaya daripada di malam hari. Tepat saat itu, hembusan angin dingin tiba-tiba datang dari kejauhan, membawa serta pasir dan kerikil berwarna kuning kecoklatan. Meskipun mereka berada sangat jauh terpisah, suara siulan itu terdengar jelas tepat di sebelah telinga mereka. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala muncul dari cakrawala, menyapu ke arah pohon kuno seperti gelombang pasang, tetapi dengan cepat terhalang oleh cahaya bulan yang terang, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Fenomena aneh yang tiba-tiba itu langsung menimbulkan kehebohan di antara kerumunan orang di bawah pohon, dan banyak orang mengambil senjata mereka dan memandang ke kejauhan. Hanya wanita dan penyihir di puncak pohon yang tetap tenang. Dia telah tiba, kata penyihir itu perlahan. Nada suaranya tampak tenang, tetapi jika diperhatikan lebih saksama, orang dapat mendeteksi rasa cemas yang mendalam.
Wanita itu mengerutkan kening, menghela napas, menoleh ke arah penyihir itu, dan berbisik, bagaimana kau tahu dia akan menyerangku? Penyihir itu dengan tenang berkata, otoritas ilahi Dewi Bulan Sabitmu sangat cocok dengan otoritas Ratu Laba-Laba. Dengan menyerap otoritas ilahimu, kekuatan Ratu Laba-Laba pasti akan mencapai tingkat yang baru, itulah sebabnya dia selalu mengincarmu dengan penuh hasrat. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Wanita itu, Ilya, Dewi Bulan Sabit, tersenyum tanpa memberikan jawaban pasti. Dia tahu betul bahwa itu hanyalah alasan, dan alasan sebenarnya jelas bukan itu. Namun, dia tidak berniat untuk mempermasalahkan hal itu lebih lanjut. Menara Lonceng Surgawi adalah faksi penyihir yang paling berpengetahuan tentang dewa di antara semua faksi penyihir, tanpa terkecuali. Mereka selalu punya cara untuk mendapatkan informasi rahasia yang berkaitan dengan para dewa, jadi tidak mengherankan jika mereka mengetahui pergerakan Ratu Laba-Laba. Alasan pihak lain datang jauh-jauh untuk mengingatkannya bukanlah untuk membantunya, Menara Lonceng Surgawi terkenal karena kebenciannya terhadap para dewa, tetapi hanya untuk menyaksikan dia dan Ratu Laba-Laba menderita kehancuran bersama, dan kemudian menuai keuntungannya. Tentu saja, kemungkinan besar dia dibunuh oleh Ratu Laba-Laba. Lagi pula, kekuatan Ratu Laba-Laba jauh melampaui kekuatannya. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan keduanya untuk berbicara, langit berubah lagi. Di bawah hamparan warna merah tua yang seolah tak berujung, cahaya bulan yang terang meredup dan perlahan menghilang. Warna merah tua yang menyeramkan, seperti monster raksasa, perlahan melahap warna hijau dataran. Rumput hijau yang subur dan bunga-bunga indah layu dan pudar dengan cepat, pepohonan membusuk, danau mengering, dan semua warna cerah dan hidup menghilang, kecuali pepohonan kuno yang tetap tidak berubah. Tak lama kemudian, seluruh langit tertutup darah, dan segala sesuatu yang terlihat berwarna merah tua. Bulan terang yang semula menggantung tinggi di langit menghilang seolah-olah ruang angkasa telah runtuh, berubah menjadi lubang hitam tanpa dasar. Itulah kerajaan ilahi Ratu Laba-Laba yang mengikis kerajaan ilahi Bulan Sabit. Ini adalah gaya bertarung yang unik bagi para dewa. Pertempuran antar dewa sering dimulai dengan tindakan pertama yaitu memanipulasi kerajaan ilahi masing-masing untuk menyerang kerajaan ilahi lawan, sehingga meniadakan berkat dari kerajaan ilahi lawan dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk bertarung. Namun, penyerbuan ke kerajaan ilahi bukanlah hal yang mudah. Seringkali, selama satu pihak memberikan perlawanan yang kuat, dewa pihak lain akan kesulitan untuk melakukan invasi sepenuhnya, dan dengan demikian akan kesulitan untuk membunuh pihak lain di bawah restu kerajaan ilahi. Inilah mengapa para dewa jarang mati di luar alam roh sejati. Bahkan di antara para dewa, umumnya sulit untuk membunuh dewa lain, apalagi seorang penyihir. Namun ada pengecualian. Jika tugas ilahi kedua belah pihak tumpang tindih dan serupa sifatnya, pihak yang lebih kuat dapat memanipulasi kerajaan ilahi kedua belah pihak, yang pada dasarnya serupa, untuk dengan cepat mengikis kerajaan ilahi pihak yang lebih lemah dan dengan demikian membunuh pihak lainnya. Sama seperti yang ada tepat di depan kita. Selama puluhan ribu tahun, Elia telah mengembara di kehampaan tak berujung untuk melarikan diri dari Ratu Laba-Laba. Aku hanya tidak menyangka mereka masih akan datang mengetuk pintu rumahku. Dia tidak tahu apakah menara lonceng surgawi atau kekuatan sihir lainnya terlibat di balik layar, tetapi saat ini dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu. Sejak awal berdirinya, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membayangi kita. Jika dia tidak bisa melewati ini, hari ini mungkin adalah hari dia jatuh. Setelah sedikit keributan, para jemaah yang beristirahat di bawah pohon itu diam-diam berdiri, masing-masing membawa senjata mereka sendiri. Meskipun situasinya tidak biasa, mereka tidak menunjukkan rasa takut atau teror di wajah mereka, berdiri dengan tenang dan diam di depan pohon kuno itu, seolah-olah dalam keheningan singkat sebelum badai. Melihat ini, Elijah menghela napas pelan, mata birunya yang dalam dipenuhi kesedihan. Di belakangnya, para penyihir menara lonceng surgawi telah lenyap tanpa jejak. Di kejauhan, bayangan gelap tiba-tiba muncul di cakrawala. Hanya dengan pengamatan lebih teliti barulah kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah puluhan ribu laba-laba. Ukuran dan bentuknya beragam, 8 ruas panjangnya melambai-lambai, menerjang ke sisi ini seperti gelombang laut, seolah-olah ingin menenggelamkan pohon purba itu. Serangan Ratu Laba-Laba telah dimulai. Begitu mereka melangkah ke dataran itu, tanah di bawah laba-laba tiba-tiba retak, dan sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, tumbuh dengan cepat, melesat di udara dengan cahaya yang berkilauan, mencambuk laba-laba seperti cambuk. Seketika itu, serangkaian suara berderak terdengar saat gelombang pertama laba-laba yang menyerbu meledak dan hancur berkeping-keping. Namun semakin banyak laba-laba yang kemudian berdatangan tanpa henti. Beberapa laba-laba mulai berubah bentuk saat berlari, berubah menjadi wujud iblis yang mengerikan, iblis pelebur lilin, iblis api balor, iblis penggoda, iblis flor, dan berbagai macam iblis aneh lainnya. Mereka menebas tanaman rambat dengan pedang besar, menyemburkan api untuk membakarnya, atau membentangkan sayap mereka untuk terbang di atasnya dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, para iblis ini menyerbu area yang ditutupi oleh pohon kuno tersebut. Para pengikut doa, yang telah menunggu dalam penyergapan, menyerbu maju tanpa ekspresi, langsung menuju ke arah iblis itu. Mereka tidak mengenakan baju zirah, hanya jubah tipis, namun cahaya bulan muncul entah dari mana, menyelimuti seluruh tubuh mereka dan melindungi mereka dari serangan iblis. Selain itu, kemampuan mereka dalam menggunakan pedang sangat luar biasa. Meskipun kalah jumlah jauh dibandingkan para penyerbu, kaum prayer sama sekali tidak berada dalam posisi yang bully.
Elijah tidak memperhatikan pertempuran di bawah, pandangannya tertuju sepenuhnya pada kejauhan. Di tengah pasukan penyerang yang besar dan perkasa, seekor laba-laba melayang lurus ke atas, seolah-olah mendaki di sepanjang jaring laba-laba yang tak terlihat. Tepat sebelum menyentuh langit, api iblis berwarna ungu tiba-tiba muncul, berputar-putar di sekitar tubuhnya dan berkibar seperti burung phoenix. Ketika api padam, laba-laba itu telah berubah menjadi seorang wanita cantik. Jubah dan mantel yang terbuat dari sutra laba-laba transparan menutupi tubuhnya yang indah dan berlekuk. Dia memainkan belati laba-laba berwarna hijau giok di telapak tangannya, memindahkannya dari tangan kiri ke tangan kanan, lalu belati itu menghilang lagi. Dia tak lain adalah Rose, Ratu Laba-Laba, Ratu Jaring Lubang yang terkenal kejam di multiverse. Dia menengadahkan kepalanya ke belakang, menatap Elijah di pohon kuno itu, bibirnya yang penuh tertarik ke belakang memperlihatkan senyum yang sedikit mengejek, tetapi mata ungunya tetap tanpa ekspresi. Sudah lama sekali, Elijah. Elijah mengerutkan bibir dan tetap diam, menghunus pedang bulan sabitnya dengan gerakan punggung tangan. Ujung pedang bergetar di udara, menghasilkan suara yang tajam. Dia mengangkat pedang bulannya dan mengarahkannya ke Ratu Laba-Laba. Kedua dewi itu saling menatap sejenak, lalu secara bersamaan melesat maju, saling menyerang dengan kecepatan kilat. Pedang bulan Elia bergetar hebat di tangannya, dan bulan purnama yang terang muncul dari belakangnya, menerangi langit malam dan sedikit mengurangi warna merah tua yang pekat. Kemudian, dia menusukkan pedang itu ke dada Rose. Rose mundur dengan anggun, diikuti Elijah yang mengejarnya dengan cepat, dan kedua dewi itu terlibat dalam duel sengit di udara. Gerakan Elijah ringan dan anggun, setiap gerak tubuhnya memancarkan keindahan yang halus dan elegan. Meskipun itu adalah pertarungan hidup dan mati, seolah-olah dia sedang melakukan tarian pedang. Sebagai perbandingan, Rose tampak jauh lebih aneh. Dia bagaikan laba-laba yang bergelantungan pada benang sutra, jaringnya menutupi seluruh langit. Dia bergerak lurus masuk dan keluar, secepat angin, tampak kaku dan tidak lentur, tetapi sebenarnya, dia menghitung jalur dan metode serangan yang paling efisien dengan ketelitian maksimal, tanpa trik-trik yang rumit. Meskipun terlibat dalam pertempuran langsung, setiap serangan dirancang agar menyerupai serangan mendadak, gaya khas seorang pembunuh bayaran. Dentang. Pedang bulan sabit dan belati laba-laba berbenturan, memancarkan cahaya yang cemerlang, dan campuran suara yang tajam dan teredam terdengar. Kedua pihak yang terlibat tampaknya sama sekali tidak menyadarinya, tetapi guncangan tak terlihat menyebar seperti riak, merobek dan menghancurkan kekosongan di sekitarnya, mengubah segalanya menjadi debu, yang kemudian langsung bergabung kembali dan terulang. Darah merah menyala menyembur keluar seperti awan gelap, melepaskan tekanan yang tak berujung dan luar biasa yang membuat hampir mustahil untuk tetap sadar. Hanya ketika Elia mengayunkan pedang bulannya, memantulkan cahaya bulan purnama yang terang di belakangnya, cahaya itu dapat tersebar ke segala arah, sedikit menghilangkan kegelapan. Inilah kekuatan para dewa. Penyihir menara lonceng surgawi, yang bersembunyi di kejauhan, menyaksikan pemandangan ini dengan kekaguman di wajahnya. Ada banyak sekali teknik dan trik untuk menggunakan sihir, tetapi semuanya tidak berarti di hadapan para dewa. Bahkan mantra ampuh tingkat 7 atau 8 pun kecil kemungkinannya untuk melukai seorang dewa. Hanya sihir tingkat tertinggi lingkaran ke-9 yang dapat menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi para dewa. Tapi itu hanya sedikit. Ketika berurusan dengan para dewa, penyihir roh sejati umumnya tidak menggunakan sejumlah besar mantra cincin ke-9, melainkan mengandalkan kekuatan hukum pada tingkat yang sama dengan kekuatan ilahi dan otoritas ilahi. Hanya kekuatan hukum yang benar-benar dapat mengancam para dewa. Entah itu pertarungan antar dewa atau antara dewa dan penyihir roh sejati, pertarungan di antara mereka pada dasarnya adalah bentrokan kekuatan hukum. Semuanya bergantung pada siapa yang memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang hukum dan pemahaman serta kendali yang lebih mendalam atas hukum tersebut. Pertempuran terus berlanjut di kejauhan. Elijah dengan gigih menahan serangan berulang Rose, tetapi setiap serangan baliknya juga berhasil dihindari atau diblokir dengan terampil. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat jelas. Jika bukan karena pedang bulan sabit, senjata ilahi yang dipegang oleh Dewi Bulan Sabit, yang memiliki efek menekan Rose, dia mungkin sudah tumbang oleh belati laba-laba milik Rose. Namun, sang penyihir tahu bahwa ini hanyalah kebuntuan sementara. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, hasil akhirnya akan tetap tidak berubah. Itulah mengapa mereka memberitahu Elijah informasi ini, dengan harapan Elijah akan siap dan tidak mengalami kekalahan telak, atau setidaknya menimbulkan cukup kerusakan pada Rose. Hanya dengan cara ini rencana mereka selanjutnya dapat terlaksana. Saat kedua dewa itu berkonflik, awan merah tua dan cahaya bulan yang terang memenuhi langit, saling berjalin dan berputar-putar seperti gelombang dalam badai. Lambat laun, sosok kedua dewa itu tak lagi terlihat. Hanya dua bola darah dan cahaya perak yang bertabrakan yang samar-samar dapat dibedakan. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari langit. Tak lama kemudian, sebuah lubang raksasa tiba-tiba terbuka di tengah-tengah awan berwarna merah darah dan perak yang bercampur. Sosok kedua dewa itu muncul kembali. Elijah mundur dengan berantakan, senjatanya terlepas dari tangannya dan hancur berkeping-keping di udara, berhamburan ke segala arah. Selamat tinggal, Elijah. Rose mengumumkan dengan senyum dingin bahwa jaring laba-laba berbentuk kepompong turun dari atas, menyelimuti Elijah dan menariknya ke dalam lubang hitam di langit hingga dia menghilang. Ah! Para pemohon di tanah mengeluarkan ratapan pilu,
berusaha menyelamatkan iman mereka, tetapi ketika Elia jatuh, cahaya bulan yang menerangi mereka pun menghilang, dan mereka segera dikerumuni oleh laba-laba dan setan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Rose terkekeh pelan, menyeka darah dari sudut bibirnya, melirik acuh tak acuh ke arah penyihir itu, lalu berbalik dan melangkah maju, menghilang ke dalam kehampaan. Kita telah ditemukan. Dari kejauhan, sang penyihir sedikit mengerutkan kening, tetapi dengan cepat kembali tenang. Tidak masalah jika kita tertangkap. Ratu Laba-Laba telah lama mendambakan jabatan ilahi Dewi Bulan Sabit. Dengan godaan sebesar itu di hadapannya, meskipun dia tahu itu umpan beracun, dia pasti akan mengambil umpan tersebut. Ini adalah rencana yang sepenuhnya sah dan direncanakan secara terbuka. Segalanya berjalan persis seperti yang mereka rencanakan. Umpan telah ditelan, dan bahkan jika Ratu Laba-Laba menyadari bahwa merekalah yang berada di balik semua ini, sudah terlambat. Perang di dataran telah berakhir. Tanpa perlindungan Dewi Bulan Baru, para pejuang doa telah sepenuhnya dimusnahkan. Laba-laba yang tak terhitung jumlahnya bertebaran ke segala arah, bersorak dan mendesis dengan riang. Darah merah tua menyebar ke segala arah, warnanya semakin pekat. Jurang energi iblis yang dalam dengan cepat melahap kerajaan ilahi ini. Tak lama lagi, tempat ini juga akan menjadi bagian dari kerajaan ilahi Ratu Laba-Laba. Sang penyihir mengalihkan pandangannya, merobek celah dimensi, melangkah masuk ke dalamnya, dan menghilang. Bersambung.